Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fauziatunisa. Hari ini kita akan membahas mengenai cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Nanti di sini kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada tujuan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga ada karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang keempat ada tipe model pembelajaran kooperatif. Yang kelima ada keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi dalam proses pembelajaran yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama dalam kelompok. Dengan bekerja sama dapat meningkatkan cara kerja peserta didik menuju lebih baik dan menupuk sikap tolong-menolong dalam beberapa perilaku sosial. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif sebagai lingkungan belajar di mana peserta didik bekerja sama dalam suatu kelompok kecil yang kemampuannya berbeda-beda untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Dengan demikian, pembelajaran kooperatif tidak sama dengan pembelajaran kelompok, tetapi pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar pembelajaran atau belajar kelompok, karena dalam pembelajaran kooperatif ada tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta didik dan bersifat saling bergantung di antara anggota kelompok. Menurut Anita Lee, pembelajaran kooperatif dapat diartikan sebagai struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara sesama anggota kelompok. Di samping itu, cooperative learning juga sering diartikan sebagai motif kerjasama, di mana setiap individu dihadapkan pada proposisi dan pilihan yang harus diikuti, apakah memilih bekerja bersama-sama, berkompetensi, atau individualitas. Penggunaan model cooperative learning adalah suatu proses yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar menuju belajar lebih baik, sikap tolong-menolong, dan beberapa perilaku sosial. Dapat ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan model cooperative learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah cara menyajikan pembelajaran dengan belajar bersama berbentuk kelompok kecil yang terstruktur di dalamnya peserta didik melakukan aktivitas belajar saling membantu guna meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam memahami materi pembelajaran dan memecahkan masalah secara kolektif untuk mencapai tujuan yang sama sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang merupakan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Arendt menyatakan ada 3 tujuan pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama adalah hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial juga memperbaiki prestasi peserta didik atau tugas-tugas akademik penting lainnya. Pembelajaran kooperatif juga bermanfaat bagi peserta didik yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi karena mereka dapat bekerja sama dalam menangani persoalan dengan satu tutor sebaya. Yang kedua, penerimaan pendapat yang beraneka ragam. Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya untuk bekerja sama dalam menangani persoalan akademik. Dan melalui struktur penghargaan peserta didik saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial penting dimiliki oleh peserta didik. Oleh sebab itu, maka banyak anak muda yang masih kurang dalam keterampilan sosial.
Rama Yulis menambahkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah penghargaan terhadap orang lain. Dengan pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat menghargai pendapat orang lain dan saling membetulkan kesalahan secara bersama, mencari jawaban yang paling tepat dan benar dengan menggunakan dan mencari materi-materi atau sumber-sumber pembelajaran di mana saja. Yang ketiga, ada karakteristik pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam pembelajaran kooperatif learning. Yang pertama, adanya peserta didik dalam kelompok. Peserta adalah peserta didik yang melakukan proses pembelajaran dalam setiap kelompok belajar. Pengelompokan peserta didik biasanya ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan. Di antaranya, pengelompokan yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik, atas latar belakang kemampuan, pengelompokan yang didasarkan atas campuran, baik campuran ditinjau dari minat maupun campuran ditinjau dari kemampuan. Yang kedua, adanya aturan kelompok. Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat, baik peserta didik sebagai peserta maupun peserta didik sebagai anggota kelompok. Misalnya, aturan tentang pembagian tugas setiap anggota kelompok, waktu dan tempat pelaksanaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Upaya belajar adalah segala aktivitas peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam kelompok antar peserta dapat saling membelajarkan melalui tukar pikiran, pengalaman, maupun gagasan-gagasan. Yang keempat, adanya tujuan yang harus dicapai. Aspek tujuan dimaksudkan untuk memberi arah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi pembelajaran kooperatif mempunyai 2 komponen utama. Yang pertama, komponen tugas bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang kedua, komponen struktur intensif kooperatif merupakan suatu yang membangkitkan motivasi individu untuk kerjasama mencapai tujuan kelompok. Pembelajaran kooperatif berbeda dengan model yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses kerjasama dalam kelompok. Adanya kerjasama kelompok inilah yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif learning. Menurut Aren yang dikutip Mas Nur Musli, ada 6 fase atau langkah utama dalam pembelajaran kooperatif. Fase atau langkah-langkah tersebut yaitu: yang pertama, fase 1, menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Yang kedua, fase kedua, menyajikan informasi baik dengan peragaan atau demonstrasi atau dengan teks. Yang ketiga, fase 3, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar, membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan yang efisien. Fase keempat, yaitu membantu dan membimbing kelompok-kelompok belajar saat mengerjakan tugas. Fase kelima, mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari masing-masing kelompok. Dan fase yang keenam atau yang terakhir, memberikan penghargaan baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Selanjutnya, ada tipe model pembelajaran kooperatif. Sebenarnya ada beberapa tipe model pembelajaran kooperatif, di antaranya yaitu STAD atau tipe Student Team Achievement Decision, yang kedua ada struktural, yang ketiga ada jigsaw, yang keempat ada investigasi kelompok. Yang pertama ada tipe STAD atau tipe Student Team Achievement Division. STAD pertama kali dikembangkan oleh Robert Slavin. Menurut Slavin, model STAD ini merupakan variasi model pembelajaran kooperatif yang paling banyak diteliti. Model ini juga sangat mudah diadaptasi dan telah digunakan dalam berbagai mata pelajaran.
Untuk tipe STAD ini, siswa dikelompokkan secara heterogen. Kemudian, siswa yang pandai menjelaskan kepada anggota lain sampai mengerti. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Anggota yang lebih paham menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok tersebut mengerti. Yang keempat, guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab, kuis tidak boleh saling membantu karena ini sifatnya adalah individu. Yang kelima, guru memberikan evaluasi, dan yang keenam adalah penutup. Kelebihan dari tipe STAD ini yaitu seluruh siswa menjadi lebih siap dan melatih kerjasama dengan baik. Sedangkan kelemahannya adalah apabila semua anggota kelompok mengalami kesulitan, maka kelompok tersebut tidak akan mengerti satu sama lain. Yang kedua, ada tipe pendekatan struktural. Pendekatan ini dikembangkan oleh Spencer dan Miguel Kagan. Salah satu bentuk pendekatan struktural yang sering digunakan adalah think, pair, share yang dikembangkan oleh Frank Lehman. Ia mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok kelas secara keseluruhan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada berpikir atau think, yaitu guru memberikan pertanyaan atau sebuah isu yang berhubungan dengan materi pembelajaran, kemudian siswa diberi waktu 1 menit untuk berpikir sendiri mengenai jawaban dan isu tersebut. Yang kedua yaitu berpasangan atau pair, yaitu siswa diminta untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan selama 4 atau 5 menit. Interaksi yang dibangun diharapkan dapat menghasilkan jawaban bersama atas sebuah pertanyaan atau penyampaian ide bersama jika suatu isu khusus telah diidentifikasi. Yang ketiga, berbagi atau share, di mana guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa yang telah mereka diskusikan. Yang ketiga ada tipe jigsaw. Jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson. Pada dasarnya, tipe ini guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Jadi, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen atau subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Siswa dari masing-masing kelompok yang bertanggung jawab terhadap subtopik yang sama membentuk kelompok lagi yang terdiri atas 2 atau 3 orang siswa-siswi bekerja sama dengan menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam 1. Belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya. Yang kedua, merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompoknya semula. Setelah itu, siswa tersebut kembali lagi kelompok masing-masing sebagai seorang ahli dalam subtopiknya dan mengajarkan informasi penting dalam subtopik tersebut kepada temannya. Ahli dalam subtopik lainnya juga bertindak serupa sehingga seluruh siswa bertanggung jawab untuk menunjukkan penguasaannya terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru. Dengan demikian, setiap siswa dalam kelompok harus menguasai topik secara keseluruhan. Tipe yang keempat adalah tipe investigasi kelompok atau group investigation. Tipe ini pertama kali dikembangkan oleh Herbert Salon, kemudian diperluas dan diperbaiki oleh Sharon. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Jadi, group process skill.
Para guru yang menggunakan tipe investigasi kelompok umumnya membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 hingga 6 siswa dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok dapat juga didasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih. Kemudian, menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan. Adapun deskripsi mengenai langkah-langkah metode investigasi kelompok dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi topik. Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasikan pada tugas. Yang kedua, merencanakan kerjasama. Para siswa beserta guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan subtopik yang telah dipilih. Yang ketiga, implementasi. Para siswa melakukan rencana yang telah dirumuskan pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan. Yang keempat, pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan dan merencanakan agar dapat diringkaskan dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. Yang kelima, penyajian hasil akhir. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dan berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Presentasi dikelompokkan dan dikoordinir oleh guru. Yang keenam, evaluasi. Guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok atau keduanya. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan. Itu disebabkan karena model pembelajaran yang bermacam-macam dan disesuaikan untuk setiap materi dari mata pelajaran, juga kondisi dari peserta didik untuk menerima pembelajaran. Adapun langkah keunggulan pembelajaran kooperatif diantaranya adalah 1. Siswa dapat menambah kemampuan dalam berpikir mandiri, menemukan informasi dan berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata sendiri secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide dari orang lain. Yang ketiga, siswa dapat belajar untuk respect atau menghormati orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, model pembelajaran ini dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, siswa dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain, dan mengembangkan keterampilan, memanage waktu, dan sikap positif terhadap sekolah. Yang keenam, siswa dapat mengembangkan kemampuannya untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, serta menerima umpan balik, dan juga siswa dapat berpikir memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. Yang ketujuh, model pembelajaran ini
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan informasi. Yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini berguna untuk proses pendidikan jangka panjang. Nah, itu tadi kelebihannya. Nah, adapun kelemahan dari pembelajaran kooperatif ini adalah diantaranya: 1. Untuk memahami dan mengerti filosofi pembelajaran kooperatif memang membutuhkan waktu. Sangat tidak rasional kalau kita mengharapkan secara otomatis siswa dapat mengerti dan memahami filsafat cooperative learning. Untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian. Apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak dapat dicapai oleh siswa. Yang ketiga, penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru harus menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi dari setiap individu siswa. Yang keempat, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali penerapan saja. Dan kelemahan yang terakhir atau kelima, walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual. Oleh karena itu, idealnya melalui pembelajaran kooperatif, selain siswa bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. Untuk mencapai kedua hal itu dalam pembelajaran kooperatif memang bukan pekerjaan yang mudah. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Jadi, dari penjelasan saya tadi semoga bermanfaat untuk saya dan juga kita semua. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.